Pasar malam di jantung kota Surabaya selalu penuh warna. Lampu-lampu neon berkelap-kelip, suara pedagang bersahutan, dan aroma makanan gorengan bercampur dengan jagung bakar menguar di udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang perempuan muda bernama Imah sibuk melayani pembeli. Tangannya lincah membalik tempe mendoan yang mendesis di wajan, wajahnya teduh diterangi cahaya lampu bohlam yang menggantung di atas lapaknya. Senyum lembutnya seolah menjadi daya tarik sendiri, membuat banyak orang betah membeli gorengan darinya. Namun, di balik keriuhan pasar, ada ketegangan yang tak pernah hilang. Semua pedagang tahu bahwa pasar ini dikuasai oleh sekelompok preman. Mereka sering datang seenaknya, memalak uang dengan dalih, uang keamanan. Jika ada yang berani menolak, lapak mereka dijungkir balikkan, dagangan diambil, bahkan tak jarang pedagang dipukul hingga babak belur. Malam itu, kabar beredar bahwa Jarot Gondrong, pimpinan preman pasar, akan turun langsung mencari mangsa. Jarot Gondrong dikenal sebagai sosok yang ditakuti. Tubuhnya besar, rambut gondrong acak-acakan menutupi sebagian wajahnya, dan matanya menyala penuh kebengisan. Namanya sudah lama menjadi momok di telinga para pedagang. Ia tak segan-segan merampas barang dagangan, bahkan uang receh sekalipun, hanya untuk menunjukkan kekuasaan. Keberadaan Jarot dan anak buahnya bagai bayangan gelap yang selalu menghantui pasar malam itu. Ketika suara langkah-langkah berat terdengar, suasana pasar mendadak mencekam. Beberapa pedagang buru-buru menunduk, menyingkirkan dagangan mereka, atau pura-pura sibuk agar tidak menjadi sasaran. Para pengunjung pun merapatkan diri, menahan napas, seakan tahu badai akan segera datang. Dan benar saja, Jarot Gondrong bersama 5 anak buahnya muncul, berjalan congkak di antara kerumunan dengan tatapan liar. Imah sempat berhenti sejenak, tangannya menggenggam erat spatula kayu. Ia tahu siapa yang datang. Dadanya berdegup kencang, bukan karena takut kehilangan dagangan, tetapi karena ia menyadari, malam ini, ia mungkin harus menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar preman. Senyum yang biasanya selalu menghiasi wajahnya perlahan memudar, digantikan tatapan penuh kewaspadaan. Jarot mendekat dengan langkah pelan, seolah sengaja memberi waktu kepada semua orang untuk menyaksikan. Anak buahnya tertawa-tawa, melirik ke arah Imah yang tetap berdiri di balik lapaknya. "Heh, cantik," suara Jarot parau dan dingin, membuat bulu kuduk orang-orang merinding. "Daganganmu laris?" "Iya." "Kalau gitu, jangan lupa bayar uang keamanan. Kalau enggak, bisa rugi besar, loh." Beberapa pedagang di sekitar menatap Imah dengan iba, namun tak ada yang berani bicara. Semua tahu, menentang Jarot berarti mengundang celaka. Imah menarik napas panjang, menundukkan wajahnya sejenak, lalu menatap Jarot dengan mata yang tenang. Suasana makin hening, hanya terdengar desisan minyak goreng di wajan, seperti mengiringi ketegangan yang semakin menebal. Malam itu, pasar malam Surabaya yang biasanya penuh tawa berubah menjadi panggung diam. Semua mata tertuju pada satu titik, seorang perempuan penjual gorengan sederhana yang berhadapan dengan sosok preman paling ditakuti di pasar. Mereka tak tahu, apa yang akan terjadi sebentar lagi adalah awal dari kisah besar yang akan mengguncang kehidupan banyak orang. Jarot Gondrong berdiri di depan lapak gorengan Imah, tubuh besarnya menutupi cahaya lampu yang sebelumnya menerangi wajah sang penjual. Bayangan gelapnya seolah menelan keceriaan pasar. Ia melipat tangan di dada, menatap Imah dengan senyum sinis, sementara anak buahnya mulai menyebar, membuat lingkaran seakan menutup jalan keluar bagi siapapun yang ingin menolong. "Ayo, Mbak Manis," suara Jarot terdengar berat, dipenuhi nada mengancam. "Kalau nggak mau lapakmu hancur, kasih kami uang keamanan, cukup 100.000, nggak seberapa kan dibanding daganganmu yang laku keras." Tawa kasar anak buahnya pecah, menambah suasana makin menekan. Imah menelan ludah. Tangannya yang masih memegang spatula sedikit bergetar, tapi tatapan matanya tetap tajam. "Maaf, Mas, saya hanya pedagang kecil. Uang hasil jualan ini buat makan besok. Saya nggak bisa kasih." Suaranya lirih tapi jelas, membuat beberapa pedagang lain yang menguping tercengang, karena jarang ada yang berani menolak Jarot. Wajah Jarot mendadak berubah. Senyumnya lenyap, berganti tatapan liar penuh amarah. Ia melangkah lebih dekat, menepuk keras meja kayu lapak gorengan hingga piring-piring berguncang. "Berani kamu ngomong begitu sama aku?" "Hah, semua orang di pasar ini tunduk sama Jarot Gondrong. Kamu pikir bisa seenaknya nolak?" Anak buahnya ikut bersorak, menirukan suara bos mereka sambil mengolok-olok.
Salah satu dari mereka nekat mengambil tahu goreng dari piring lalu memakannya tanpa izin, sementara yang lain menendang kursi plastik pengunjung hingga terpelanting. Beberapa orang berteriak kecil, lalu buru-buru menjauh. Pasar yang tadinya ramai kini seakan jadi panggung horor. Imah menggenggam spatulanya semakin erat. Ia bisa merasakan darahnya berdesir, hawa panas merambat pelan di tubuhnya, meski ia berusaha menahannya. Rahasia besar yang diwariskan leluhurnya, ajian mati geni, seolah meronta ingin keluar. Namun ia tahu, sekali ia tunjukkan, tak ada jalan untuk kembali menjadi gadis biasa. Di tengah kekacauan itu, seorang pedagang tua yang lapaknya tak jauh dari situ bergumam lirih, "Astagfirullah, Jarot kali ini salah orang." Kalau Imah sampai marah, tamatlah mereka. Ucapannya hampir tak terdengar, tapi matanya tak lepas dari sosok Imah yang wajahnya kini terlihat lebih tegas, bukan lagi hanya seorang gadis penjual gorengan biasa. Jarot gondrong semakin mendekat, kini jaraknya hanya sejengkal dari wajah Imah. Nafasnya berbau alkohol, tatapannya menyalak bagai hewan buas yang siap menerkam. Dengan suara parau ia berbisik, "Kalau kamu nggak mau kasih uang, aku sendiri yang akan ambil, dengan caraku." Saat itu, suasana pasar terhenti seakan waktu membeku, menanti ledakan besar yang sebentar lagi akan terjadi. Tangan Jarot gondrong yang kekar perlahan meraih kotak uang kecil di samping lapak Imah. Kotak kayu itu berisi hasil jerih payah Imah seharian penuh, uang receh bercampur lembaran lusuh. Dengan sengaja, Jarot mengangkatnya tinggi-tinggi, memamerkan kepada semua orang. "Inilah akibatnya kalau berani menolak aku." Teriaknya lantang, membuat para pedagang semakin ciut ketakutan. Imah spontan menahan dengan tangannya, mencoba merebut kembali kotak itu. "Tolong jangan, itu untuk makan saya dan anak-anak jalanan yang biasa ikut makan di sini," ucapnya dengan suara bergetar. Namun semakin ia memohon, semakin keras tawa anak buah Jarot meledak, seolah penderitaan Imah adalah hiburan bagi mereka. Dengan kasar, Jarot menepis tangan Imah hingga spatula kayu terlempar jatuh ke tanah. Tubuh mungil Imah terdorong ke belakang, hampir mengenai wajan panas. Beberapa penonton berteriak histeris, namun tak seorang pun berani melangkah maju menolong. Di mata mereka, menentang Jarot sama saja bunuh diri. Jarot menyeringai puas. Ia lalu meraih beberapa gorengan dari piring, melemparnya ke tanah, dan menginjaknya dengan sepatu bot hitamnya. "Begini nasib daganganmu kalau melawan Jarot gondrong," katanya dengan suara yang menggema di seluruh sudut pasar. Hancurnya gorengan itu bagaikan simbol penghinaan, merobek hati Imah yang selama ini menjaga rezekinya dengan penuh ketulusan. Pedagang tua yang tadi memperhatikan hanya bisa menunduk, sementara beberapa ibu-ibu berdesis lirih penuh iba. Anak kecil yang biasa membantu Imah berjualan menangis di sudut lapak, ketakutan. Melihat kekerasan yang terjadi di depan mata, situasi pasar malam berubah menjadi neraka kecil yang penuh tekanan. Di dalam hati Imah, sesuatu mulai bergolak. Ada getaran aneh di dadanya, panas yang merambat dari perut hingga ujung jemari. Seakan ada kekuatan yang selama ini tertidur, kini terbangun karena penghinaan yang ia alami. Ia mengingat pesan almarhum neneknya, "Jika kau dipaksa hingga tak ada jalan mundur, ajian itu akan menjagamu. Tapi ingat, sekali api itu kau lepaskan, dunia akan tahu siapa kau sebenarnya." Imah menunduk, matanya terpejam sesaat, menahan gejolak yang semakin kuat. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara pasar malam begitu ramai. Kotak uang di tangan Jarot seakan memicu bara di dalam dirinya. Semua penghinaan, semua tekanan, membuat darah keturunan leluhurnya menuntut untuk bangkit. Jarot gondrong, yang tak menyadari apa yang sedang terjadi, malah semakin jumawa. Ia mengangkat kotak uang itu lebih tinggi, lalu berkata lantang, "Mulai malam ini, jangan ada lagi yang coba-coba menentangku." Jarot gondrong adalah raja pasar Surabaya. Suaranya memecah keheningan, namun tepat saat itu, tatapan mata Imah berubah tajam, seolah ada bara api yang menyala dari dalam dirinya. Saat kotak uang hasil jerih payahnya diangkat tinggi-tinggi oleh Jarot gondrong, Imah menunduk sejenak. Bukan karena menyerah, melainkan untuk meredam sesuatu yang mulai bangkit dari dalam tubuhnya. Hawa panas menjalar di nadinya, membuat bulu kuduknya meremang. Orang-orang sekitar hanya melihat seorang perempuan cantik yang tampak diam, tapi bagi Imah sendiri, ia tengah berjuang menahan amukan warisan leluhur yang hendak keluar. Napasnya berat, wajahnya pucat, tapi kedua matanya mulai memancarkan sinar tajam yang tidak biasa. Suasana pasar yang tadinya riuh tiba-tiba terasa berbeda. Angin berhenti berhembus,
dan suara-suara pedagang seolah lenyap, menyisakan kesunyian yang mencekam. Beberapa orang menatap Imah dengan heran, merasakan hawa aneh seolah mereka sedang berdiri di dekat tungku raksasa. Imah menggenggam erat tangannya. "Nek, apakah ini saatnya aku harus memakai warisanmu?" Bisiknya dalam hati, teringat jelas wajah neneknya yang dulu mengajarkan mantra-mantra kuno. Ajian mati geni, ilmu yang membuat pemiliknya kebal api dan mampu membakar musuh tanpa nyala, selalu ia jaga dalam diam. Ia tak pernah berniat menggunakannya, apalagi di tengah keramaian seperti ini. Tapi malam ini, harga dirinya diinjak, rezekinya dihancurkan, dan martabatnya dipermalukan. Jarod Gondrong tidak menyadari perubahan itu. Ia masih tertawa pongah, memainkan kotak uang di tangannya. "Hei, semua dengar, ini akibat kalau melawan aku," teriaknya sambil menunjuk Imah. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti ketika kulit tangannya terasa panas, seolah kotak kayu kecil itu berubah jadi bara membakar telapak tangannya. "Anjir, panas!" teriak Jarod, menjatuhkan kotak uang itu ke tanah. Anak buahnya terkejut, menatap bingung. Tidak ada api yang terlihat, tidak ada arang atau obor di dekat mereka, tapi tubuh Jarod jelas seperti terbakar dari dalam. Ia mengibas-ngibaskan tangannya, wajahnya berubah panik. Imah perlahan mengangkat wajahnya. Tatapan matanya kini bukan lagi tatapan seorang gadis penjual gorengan sederhana, melainkan mata yang menyala penuh wibawa. "Jarod, jangan pernah kau injak-injak harga diri orang kecil. Karena ada hal yang tidak bisa kau beli dengan uang palakanmu," ucapnya pelan, namun setiap kata terdengar lantang, menggetarkan hati semua orang yang mendengar. Suasana pasar seketika tegang. Para pedagang yang tadinya diam mulai merasakan keberanian yang entah dari mana muncul. Beberapa dari mereka menatap Imah dengan penuh harap, seolah ia adalah penyelamat yang diturunkan malam itu. Sementara Jarod dan anak buahnya justru terperangah, bingung menghadapi situasi yang tak pernah mereka bayangkan. Dari tubuh Imah, hawa panas semakin terasa. Minyak goreng di wajan mendesis lebih keras, seolah ikut merasakan kekuatan yang bangkit. Orang-orang bisa melihat udara di sekitar Imah bergetar samar, seperti bayangan api yang menari tanpa bentuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pasar Surabaya menyaksikan kebangkitan pewaris sejati ajian mati geni. Jeritan Jarod Gondrong menggema di tengah pasar malam. Tangannya yang tadi menggenggam kotak uang kini memerah, kulitnya melepuh seperti tersiram minyak panas. Ia mencoba menahan rasa sakit, tapi panas itu justru menjalar ke seluruh tubuhnya. "Apa-apaan ini? Siapa yang main-main sama gue?" teriaknya sambil terhuyung-huyung. Anak buahnya panik. Salah satu mencoba menyentuh bahu Jarod untuk menenangkannya, tapi begitu tangannya menempel, ia sendiri ikut menjerit. Kulitnya seperti terbakar tanpa api, meninggalkan bekas merah yang semakin menghitam. "Bos, panas, bos, panas banget," teriaknya, berguling-guling di tanah. Imah berdiri tegak di balik lapak gorengannya. Wajahnya dingin, tanpa senyum, tanpa ketakutan. Matanya memandang lurus pada Jarod, seakan setiap tatapannya menyalakan bara tak kasat mata yang melahap tubuh musuh-musuhnya. Hawa panas semakin menebal di udara, membuat para penonton menjauh sambil menutup wajah dengan tangan, meski tidak ada api yang terlihat. Jarod berusaha bertahan. Ia meraih golok panjang yang terselip di pinggangnya, lalu menghunusnya dengan teriakan penuh amarah. "Perempuan sialan, berani kau melawan aku!" Namun begitu ia melangkah, hawa panas semakin menggila. Golok yang digenggamnya bergetar, lalu tiba-tiba membara seperti ditempa api, membuat Jarod refleks melemparkannya ke tanah. Suasana pasar semakin mencekam. Orang-orang menjerit, sebagian ada yang lari, sebagian lagi tetap bertahan karena rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takut. Mereka menyaksikan langsung bagaimana preman paling ditakuti di Surabaya kini dibuat tak berdaya oleh seorang perempuan penjual gorengan. Imah melangkah maju. Setiap langkahnya membuat udara bergetar seperti bara di perapian. "Jarod," suaranya datar, tapi jelas terdengar di seluruh pasar, "kamu boleh merasa kuat, boleh merasa raja. Tapi malam ini, kau akan tahu, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kesombonganmu." Jarod jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Keringat bercucuran, tapi wajahnya pucat pasi. Anak buahnya satu persatu ikut terkapar, menjerit dan memukul-mukul tubuh sendiri yang terasa terbakar. Mereka seperti terjebak di dalam kobaran api tak kasat mata yang semakin lama semakin menyiksa. Di tengah jeritan itu, Imah menutup mata sejenak. Ajian mati geni yang selama ini ia sembunyikan telah benar-benar bangkit,
dan malam itu, pasar Surabaya menjadi saksi, bagaimana seorang perempuan sederhana bisa mengubah para preman ganas menjadi makhluk tak berdaya, hanya dengan bara api yang lahir dari warisan leluhur. Jeritan demi jeritan semakin mengguncang pasar malam. Jarot gondrong meronta di tanah, kedua tangannya seperti terbakar, kulitnya melepuh meski tak ada api terlihat. Anak buahnya berguling-guling, wajah mereka merah padam, mata melotot, seakan tubuh mereka dilempar ke tungku raksasa. Semua orang yang menyaksikan terdiam ngeri, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Imah berdiri di tengah lingkaran itu, wajahnya dingin bagai batu. Tidak ada senyum, tidak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang menyeramkan. Udara di sekitarnya bergetar, panasnya kian menusuk hingga para pedagang yang berdiri jauh pun ikut merasa kepanasan. Minyak goreng di wajahnya bergolak lebih keras, tapi tak ada yang berani mendekat untuk memadamkannya. Jarot memaksakan diri bangkit, tubuhnya terhuyung. Kau bukan manusia. Suaranya parau, penuh ketakutan. Golok yang tadi dilemparkannya kini sudah menghitam, seperti habis terbakar. Anak buahnya yang lain berusaha kabur, namun baru 2 langkah mereka ambil, tubuh mereka seperti terkunci dan panas itu kembali menghantam lebih kuat. Imah menatap mereka tajam, lalu berucap lirih, api ini tidak butuh nyala untuk membakar. Kalian mengira bisa menginjak-injak orang kecil semaumu. Inilah balasan bagi kesombongan dan kerakusan. Suaranya tenang, tapi bergema di kepala semua orang, membuat bulu kuduk merinding. Seorang anak kecil menangis di pelukan ibunya, sementara pedagang tua yang sejak awal memperhatikan bergumam lirih, "Ajian, mati geni, benar-benar nyata malam ini." Ia menunduk, sujud di tanah, tak berani menatap langsung pada sosok Imah yang kini seperti berdiri di antara dunia manusia dan dunia gaib. Jarot terhuyung mundur, lututnya menghantam tanah. Raut wajahnya bukan lagi wajah pemimpin preman yang ditakuti, melainkan wajah seorang pengecut yang terjebak dalam neraka ciptaan sendiri. "Ampun, Mbak, ampun." Suaranya serak, penuh putus asa, tapi panas yang membakar tubuhnya seakan tak mengenal belas kasihan. Anak buahnya mulai meraung memohon juga. "Tolong, kami nggak kuat, ampun." Mereka menunduk, memukul-mukul tanah dengan tangan mereka yang melepuh, berharap ada yang bisa menghentikan penderitaan itu. Namun Imah tetap diam, hanya menatap dengan mata yang seperti bara menyala. Malam itu, pasar Surabaya tak lagi sekadar tempat jual beli. Ia menjadi panggung teror, saksi nyata kekuatan gaib yang diturunkan dari leluhur. Ajian mati geni, ilmu yang hanya dikenal dalam bisikan, kini memperlihatkan wujudnya secara terang-terangan. Dan semua orang tahu, sejak malam itu, tak ada satupun preman yang bisa lagi menyentuh seorang perempuan bernama Imah. Keheningan tiba-tiba menyelimuti pasar malam yang baru saja dilanda jeritan. Api tak kasat mata itu kini mereda, meski hawa panas masih menggantung di udara. Jarot dan anak buahnya terkapar tak berdaya, tubuh mereka gemetar, wajah mereka pucat, mata penuh ketakutan. Orang-orang hanya bisa menatap Imah, sebagian dengan kagum, sebagian lagi dengan ngeri. Dari kerumunan, seorang pria tua dengan tongkat kayu melangkah maju. Dialah Pak Sastro, penjaga pasar yang sudah puluhan tahun menjaga ketertiban di sana. Wajahnya keriput, sorot matanya dalam, namun langkahnya mantap. Ia berhenti beberapa meter dari Imah, lalu menunduk hormat, seakan mengenali sesuatu yang tidak diketahui orang lain. "Warga pasar," suara Pak Sastro berat, tapi jelas terdengar. "Jangan takut, malam ini kita menjadi saksi. Gadis yang kita kenal sebagai penjual gorengan sederhana, bukan perempuan biasa. Dia adalah pewaris Ajian yang telah lama hilang, Ajian mati geni." Ucapannya membuat kerumunan terperanjat, sebagian menutup mulut tak percaya. Beberapa pedagang saling berbisik, mengingat kisah lama yang dulu hanya dianggap dongeng. Tentang seorang perempuan sakti yang bisa membakar musuh tanpa api, tentang sebuah warisan kuno yang dijaga ketat turun-temurun. Kini, semua dongeng itu berdiri nyata di depan mata mereka, menjelma dalam diri Imah. Imah menundukkan wajah, dadanya naik turun menahan emosi. Ia tidak pernah berniat memperlihatkan warisan itu di hadapan orang banyak. Namun penghinaan yang ia terima malam ini memaksa Ajian itu bangkit. Kata-kata Pak Sastro hanya membuat beban di hatinya semakin berat, seolah ia kini tak lagi bisa hidup sebagai gadis biasa. Pak Sastro melanjutkan, "Aku tahu, kau cucu dari Mbah Ranti, penjaga Ajian itu. Dulu, nenekmu pernah menyelamatkan kampung dari serangan perampok dengan ilmu yang sama. Dan kini,
darahnya hidup kembali dalam dirimu, Imah. Suaranya penuh penghormatan, tapi juga mengandung peringatan. Mata orang-orang tertuju pada Imah dengan sorot berbeda. Ada yang penuh hormat, ada yang ketakutan, ada pula yang tak percaya. Namun satu hal pasti, mereka tak lagi melihat Imah sekadar penjual gorengan. Malam itu, ia berubah menjadi sosok yang diselimuti misteri, pewaris ilmu gaib yang tak sembarang orang bisa menghadapinya. Di sisi lain, Jarod Gondrong yang terkapar masih sempat mendengar ucapan itu. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia kini sadar, musuh yang ia hadapi bukan pedagang lemah, melainkan penjaga warisan sakti. Dan ketakutan itu akan menjadi bayangan yang terus menghantuinya sepanjang hidup. Jarod Gondrong terkapar di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya tersengal, keringat bercucuran membasahi wajah yang biasanya penuh kesombongan. Rambut gondrongnya yang acak-acakan kini tampak berasap tipis, seolah bara masih membakar dari dalam kepalanya. Ia mencoba bangkit, namun lututnya bergetar, membuatnya kembali jatuh tersungkur. Jangan bunuh aku, rintihnya dengan suara parau. Kata-kata itu membuat kerumunan terkejut. Preman yang selama ini ditakuti, yang tak segan memukul dan merampas, kini merendahkan diri di depan seorang perempuan penjual gorengan. Jeritan ketakutannya menyingkap sisi manusiawi yang selama ini terkubur di balik arogansi dan kekerasan. Anak buahnya pun ikut meratap, beberapa berguling di tanah sambil memohon ampun. "Tolong, Mbak, kami nggak akan ganggu lagi. Kami janji." Suara mereka parau bercampur tangis, membuat pasar malam yang tadinya penuh sorak tawa kini bergema dengan suara-suara penuh kepanikan. Imah menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Api dalam dirinya masih menyala, tapi hatinya berperang. Ia tahu ajian mati geni bukan untuk dipakai sewenang-wenang, melainkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi yang lemah. Namun, menyaksikan Jarod memohon ampun, ada sedikit rasa lega sekaligus iba yang menyelinap di dalam hatinya. Pak Sastro yang berdiri tak jauh dari sana mengangguk kecil, seakan membaca hati Imah. "Sudah cukup, Nak. Kau sudah menunjukkan pada mereka apa artinya menghina orang kecil. Biarkan mereka menanggung aibnya sendiri." Suaranya tegas tapi penuh kebijaksanaan, memberi jalan bagi Imah untuk menenangkan gejolak dalam dirinya. Jarod berusaha merangkak, menundukkan kepala di hadapan Imah. Aku salah besar. Mulai malam ini, aku, Jarod Gondrong, bukan siapa-siapa di pasar ini. Ampuni aku." Tangisannya pecah, suara seraknya terdengar memilukan. Orang-orang yang menyaksikan terdiam, antara takjub dan tak percaya melihat raja preman pasar luluh di hadapan seorang perempuan. Imah menutup mata, menarik napas panjang. Saat ia membuka kembali, tatapan tajamnya perlahan melembut. Hawa panas yang tadi membakar mulai mereda, udara kembali terasa normal. Para pedagang bisa bernapas lega, meski jantung mereka masih berdegup kencang akibat teror yang baru saja terjadi. Namun bagi Jarod dan kelompoknya, malam itu menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Jeritan mereka bukan hanya jeritan kesakitan, tapi jeritan kehancuran harga diri. Sejak detik itu, nama Imah akan terukir di benak mereka, sebagai perempuan yang dengan api tak kasat mata telah meruntuhkan kesombongan mereka. Sejak malam itu, Jarod Gondrong tidak pernah lagi terlihat gagah di depan anak buahnya. Tubuhnya sering gemetar tanpa sebab, terutama saat mendengar suara-suara keras, seakan mengingatkannya pada gelegar ajian mati geni yang hampir membinasakannya. Rambut gondrongnya yang dulu menjadi kebanggaan kini terasa berat, kusut, dan seperti menyimpan sisa panas yang membuatnya tak pernah tidur nyenyak. Di gubuk kumuh tempat ia bersembunyi, Jarod sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Imah menyala seperti api, menatapnya dengan mata membara yang menelannya dalam kobaran neraka. Ia terbangun dengan teriakan, membuat anak buahnya ikut panik. "Bang Jarod, tenang, itu cuma mimpi," kata salah satu dari mereka, namun wajah pucat Jarod menunjukkan ketakutan yang lebih nyata daripada sekadar bunga tidur. Ketakutan itu menular pada seluruh kelompoknya. Anak-anak buah yang dulu dengan sombong melangkah di pasar, kini berjalan dengan kepala tertunduk. Mereka tak lagi berani memalak, apalagi mengganggu para pedagang. Nama Imah menjadi momok yang menghantui, seakan setiap langkah mereka diawasi oleh mata penuh bara yang bisa meluluh lantakkan tubuh kapan saja. Di sisi lain, pasar malam Surabaya mulai tenang. Pedagang merasa lebih aman, pembeli kembali ramai. Orang-orang berbisik tentang kejadian malam itu, menyebarkan cerita tentang seorang penjual gorengan yang ternyata pewaris ilmu sakti.
Imah itu bukan orang biasa, dia penyelamat pasar kita, kata seorang pedagang buah dengan nada penuh kagum. Cerita itu menyebar cepat, mengangkat nama Imah bak legenda hidup. Namun, bagi Imah sendiri, ketenangan itu membawa beban. Ia sering termenung di warung gorengannya, memikirkan jalan hidupnya setelah ajian mati geni diwariskan kepadanya. Api itu bukan sekadar kekuatan, tapi juga ujian. Ia tahu suatu saat, akan ada orang-orang lain yang mengincar ilmu itu, dan kehidupannya tidak akan lagi sederhana seperti dulu. Jarod semakin hancur, rasa malu menekannya lebih berat daripada luka fisik. Preman-preman lain yang mendengar kisah kekalahannya mulai menertawakan namanya. Jarod gondrong ditaklukkan sama penjual gorengan. Ejek mereka, kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati, membuat dendam dan rasa takut bercampur dalam satu bara yang sulit dipadamkan. Namun meski dendam menggerogoti hatinya, tubuh dan mental Jarod tak lagi sama. Setiap kali ia mencoba membayangkan melawan kembali, ketakutan menyeruak dan membuatnya lumpuh. Ia sadar, menghadapi Imah berarti menghadapi maut yang tak bisa dilakan. Jeritan batinnya menjadi beban yang ia pikul siang dan malam. Sementara itu, Imah mulai menyadari bahwa kisahnya telah menjadi bisik-bisik di seantero Surabaya. Bukan hanya pedagang, bahkan preman-preman lain pun mulai menjaga jarak. Ia tahu, badai yang lebih besar mungkin akan datang, bukan dari Jarod, tapi dari mereka yang merasa tertantang dengan kekuatan ajian mati geni yang kini melekat padanya. Malam itu, langit Surabaya mendung, angin berhembus membawa aroma tanah basah. Imah duduk di depan warung gorengannya, memandang api kecil yang berkedip-kedip di tungku. Tatapannya dalam, seolah membaca nasib yang terbentang di balik nyala api. Ia tahu, hidupnya tidak lagi sederhana. Ajian mati geni kini menjadi warisan yang harus ia jaga, sekaligus beban yang akan selalu menguji kesabarannya. Pak Sastro menghampiri, membawa kabar yang menegangkan. Nak, aku dengar sudah ada orang dari luar kota yang ingin menguji kekuatanmu. Mereka tertarik pada ilmu yang kau miliki. Suaranya berat, syarat kekhawatiran. Imah hanya terdiam, tangannya meremas kain lap yang ia pegang. Ia sadar, sejak menundukkan Jarod gondrong, dunia gelap para jawara jalanan telah menaruh mata padanya. Di sisi lain, Jarod gondrong semakin terpuruk. Setiap hari, ia hanya terduduk di sudut gubuknya, dihantui rasa malu dan ketakutan. Namun, kabar tentang kedatangan jawara luar justru membuatnya panas. Dendam yang membara dalam hatinya kembali menyala, meski tubuhnya gemetar saat membayangkan wajah Imah. Kalau mereka datang, biarkan mereka yang habisi dia, gumam Jarod dengan suara serak. Baginya, itu cara terakhir untuk menebus harga diri yang hancur. Sementara itu, di pasar, para pedagang mulai menaruh harapan besar pada Imah. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai penjual gorengan, melainkan pelindung. Imah, kau ini cahaya di tengah kegelapan pasar, ucap salah satu ibu penjual sayur dengan mata berkaca-kaca. Imah tersenyum tipis, namun hatinya berat. Ia tak pernah meminta jadi pahlawan, tapi takdir memaksanya menerima peran itu. Malam semakin larut, Imah berdoa di dalam kamar, menundukkan kepala dengan air mata yang jatuh perlahan. Gusti, kuatkan aku. Aku hanyalah perempuan biasa, tapi Engkau telah menitipkan api dalam diriku. Jangan biarkan api ini membakar hatiku, tapi biarlah ia menjadi penerang bagi orang-orang di sekitarku. Doanya lirih, tapi getarannya seolah menyatu dengan semesta. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, seakan menjawab doa itu. Api tungku yang hampir padam kembali menyala terang, menari-nari di udara, lalu perlahan merasuk ke dalam diri Imah. Ia membuka mata, dan sejenak, bola matanya memancarkan kilatan merah seperti bara. Malam itu, ia merasakan bahwa ajian mati geni bukan lagi sekadar warisan, tapi sudah menjadi bagian dari dirinya. Esoknya, kabar tentang kedatangan jawara luar semakin ramai diperbincangkan. Wajah-wajah pedagang dipenuhi cemas, namun Imah berdiri tegak di tengah pasar. Jangan takut, katanya lirih tapi tegas. Selama aku ada di sini, pasar ini akan tetap aman. Kata-kata itu membuat orang-orang kembali menaruh keyakinan. Imah bukan lagi sekadar penjual gorengan, ia telah menjadi simbol keberanian. Dan sejak malam itu, legenda tentang Imah, pewaris ajian mati geni lahir di Surabaya. Namanya menggema, menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, bukan hanya di pasar, tapi hingga pelosok kampung. Bagi para preman, ia adalah mimpi buruk yang tak ingin mereka temui. Namun bagi rakyat kecil,
Ia adalah cahaya, api yang tak pernah padam, api yang menjaga mereka dari kegelapan.